Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, salatan wa salaman kamilatan ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratan karaminul muhtaramin, akhusu bidikri Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ghani beserta jajaran, para guru-guru kita yang ada di wilayah sini, wabil khusus yang hadir di dalam majelis ini, para sesepuh tokoh masyarakat, pimpinan kita, Bapak dan Ibu RT, Bapak dan Ibu RW, Bapak-bapak al-hadirun dan ibu-ibu al-hadirat serta adik-adik semuanya rahimakumullah. Bagaimana ibu bapak kabarnya di malam ke-10 ini? Masih semangat sholat tarawihnya? Alhamdulillah. Baik ibu bapak rahimakumullah, tema kultum kita pada kesempatan malam hari ini adalah puasa yang bernilai 0. Ini tema kita. Puasa yang baik akan melahirkan pribadi takwa. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Puasa yang baik berujung kepada ketakwaan. Namun lawan kata puasa baik, puasa yang tidak baik bahkan tidak bernilai, berujung celaka, berujung tanpa nilai. Rogmaan fi rajulin, celaka orang dakhala alaihi Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan. Dia berpuasa sama dengan yang lain, sholat tarawih sama dengan yang lain, berzakat fitrah sama dengan yang lain, bahkan macet-macetan pulang kampung, silaturahmi dengan sanak famili sama dengan yang lain. Tsumman salakho qabla ayyub farlah. Ketika Ramadan meninggalkannya, apa yang terjadi? Yang lain diampuni dosanya, dia tidak. Celaka orang yang berpuasa seperti ini. Kok bisa? Bisa. Apa sebabnya? Ini sesuai dengan tema kita, puasa yang bernilai 0, dikarenakan pertama, berpuasa tanpa ilmu. Ini harus kita akui ibu bapak. Apapun amalan tanpa ilmu, 99% bisa dipastikan gagal. Bisa dipastikan nilainya 0, tidak dihargai. Baik di hadapan manusia, demikian di hadapan Allah. Apalagi puasa Ramadan itu ibadah mahdhah, yang aturan mainnya bukan kita yang mengatur, tapi Allah dan Rasulullah. Ibu bapak boleh nggak kalau kesiangan bangun setengah 6 itu masih gelap, terus makan sahur? Boleh atau tidak? Boleh. Yang jelas pak kalau jawab. Ya, nggak boleh. Ya, enggaknya pelan. Nggak boleh. Ya, kagak boleh. Kalau seandainya boleh orang kesiangan bangun setengah 6, jam setengah 6 itu sudah subuh atau belum ibu bapak? Sudah pulang subuh ke rumahnya. Setengah 6 bangun kemudian makan sahur. Kalau seandainya ibu bapak jawab boleh, sekalian aja kesiangannya bangun jam 12 siang, ya, biar lebih mantap, ya. Ntar bukanya jam 13 kalau ada, malam jam 13 malam kalau ada. Nah, jadi ibu bapak, disebabkan orang puasa tanpa ilmu bisa berakibat 0, nilainya kosong. Apa ilmunya? Kita pelajari fikihnya. Apa rukun puasa? Ada berapa? Apa syarat wajib puasa? Ada berapa? Apa syarat sahnya puasa? Apa larangan yang menghalangi orang berpuasa? Apa udzur syar'i yang membolehkan orang berbuka puasa? Apa adab wajib puasa? Apa adab sunnah puasa? Dan seterusnya. Ini yang pertama. Masih ada kesempatan.
Masih ada kurang lebih 21 hari lagi insya Allah. Kalau seandainya 30 hari 20 hari lagi, kalau seandainya puasa tahun ini 29 hari. Mari kita gali. Di rumah-rumah kita isi. Bapak-bapak bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Ustadz bertanggung jawab kepada jamaahnya. Pak RT, Pak RW, Pak DKM bertanggung jawab kepada warganya. Apakah sudah berilmu warga berpuasa di sini atau belum? Kalau belum, terus gerakan taklim, kuliah subuhnya, kultumnya, minta ke Ustadz yang akan menyampaikan kultum ataupun ceramah tentang apa? Rukun puasa Ustadz dan seterusnya. Itu tanggung jawab para tokoh. Kemudian yang kedua, sebab orang puasanya bernilai 0 adalah meremehkan bahkan tidak melakukan adab wajib berpuasa. Ini yang kedua, terdiri dari poin pertama, wa min ahammiha, yang paling penting ibu bapak adab wajib berpuasa, al-muhafazah wal mura'atu ala shalawatil khams al-mafruḍah allati akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Orang berpuasa jangan beralasan lapar, jangan beralasan haus atau ngantuk, sehingga apa? Subuh kesiangan, sahurnya jam 3, masih ada waktu tidur, nungguin subuh, nggak taunya bablas jam 7. Zuhur karena lemes, panas, ngapain kira-kira paling enak? Tidur lagi. Asar, ngapain kira-kira paling enak? Tidur lagi, malas bangun masih lama. Ya, maghrib, ngapain kira-kira Pak? Lalai lagi kita sholat, ngapain? Buka kekenyangan. Kalau kata orang kampung kemelekeren, tuh sampai berjendol di perut sini atau di sini nih. Ya saking banyaknya itu air masuk. Udah sop buah, timun suri 3 habis langsung. Ya udah dendam itu dari pagi. Kenapa? Belinya waktu puasa ngantar bini. Timun suri terbelah gitu. Wah mantap dari ini. Ya wangi lagi rasanya. Maghrib tiba 3 timun suri. Ya ludes langsung. Ya Isya, apa yang terjadi? Ya, yang namanya kekenyangan Pak. Orang kalau kekenyangan yang enak ngapain? Tidur lagi. Ya, tidur lagi. Kagak enak benar sholat tarawih kalau kekenyangan itu. Ya imam nih, ustaz kalau kekenyangan nggak kuat tarik nafas. Tuh. Nah, jadi ibu bapak, jangan karena puasa sholat ditinggalkan. Kenapa? Dari 5 rukun Islam, sholat nggak bisa dikalahkan dengan puasa. Dan ini rukun Islam terkuat setelah syahadatain. Syahadatain nomor 1, sholat nomor 2. Nah, apa kira-kira contohnya? Gak apa-apa pulpen saya. Bisa diperhatikan ibu bapak, apa ini? Pulpen. Anggap 5 jari ini adalah rukun Islam. Saya genggam dengan rukun Islam sebaik-baiknya. Bapak mau ngambil dari tangan saya, bisa nggak kira-kira? Susah Pak, saya pertahankan, pecah lebih baik. Ya. Tapi dari 5 ini ternyata 3 masih ada kompromi, toleransi, masih bisa lepas, 2 nggak boleh. Apa itu? Syahadatain dan sholat. Ayo kita buktikan. Yang 5, nomor urut 5, haji. Hanya bagi yang mampu. Monggo. Ibu bapak yang nggak mampu, nggak haji sampai meninggal dunia, nggak berdosa. Yang pura-pura nggak mampu, siap-siap nanti. Siap-siap nanti. Fal yamut ayyuhawidaniya au nasroniya. Meninggal dalam kondisi Yahudika atau dalam kondisi Nasronika. Jangan pura-pura Pak ya di hadapan Allah. Yang nomor 4, zakat. Ini juga sama bagi yang mampu. Yang nggak mampu, nyetor muka aja ke DKM, insya Allah dapat zakat, bukan ngasih zakat. Betul? Ya. Tentang orang perumahan, ya ada juga Pak yang nggak mampu, nggak usah malu. Ya rumah belum dibayar Pak, mobil juga sama. Ya itu orang miskin modern seperti itu. Ya miskin kok angsuran mobilnya 5 juta sebulan, rumah 20 juta. Ya. Nah kemudian yang ketiga, puasa
Puasa juga bagi yang mampu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Masih ada toleransi, boleh lepas. Tapi dua ini enggak boleh lepas. Apa itu? Sakit, mohon maaf, apa itu? Syahadatain dan sholat. Nih, orang sholat Pak, ini rukun Islam yang kedua, sholat. Boleh nggak orang sakit meninggalkan sholat? Boleh nggak? Tidak boleh. Ya silakan, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, tiduran, tidak mampu tiduran, selanjutnya pakai isyarat paling terakhir. Kalau udah nggak mampu pakai isyarat, Bapak paham. Ya udah paham Pak Bapak, ya udah paham dah pokoknya. Jangan kalau begitu. Ya. Nah kemudian kalau seandainya ini kita lepas, gara-gara puasa, sholat kita lepas, perhatikan, pulpen saya nggak usah direbut, lepas dengan sendirinya. Hati-hati. Ya, makanya kalau ada orang berpuasa alasan lemes, kemudian tidak sholat, zero, nilainya kosong. Ini Pak, bukan kata saya, kajian dalam kitab. Saya juga ngeri, saya juga takut. Kemudian yang kedua, ayajtanibas shaim jami'a ma harramallahu wa rasuluh minal aqwal wal af'al. Yang kedua, orang berpuasa wajib meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Pertama, ayajtanibal kadhiba. Orang yang berpuasa wajib meninggalkan kadhib. Apa itu kadhib? Al-ikhbar bi khilafil waqi. Kabar yang gak sesuai dengan berita real, kejadian real, kejadian nyata, alias berbohong. Wah ini Pak, kenapa diposisikan nomor 1? Ya Rasulullah ulang jangan bohong berulang-ulang. Dalam hadisnya jangan bohong, kecuali di beberapa titik. Contoh ke bini, boleh nggak Pak bohong? Suami ke bini, boleh nggak? Boleh, banyakin bohong ke bini Pak. Ya, Bu jangan marah Bu. Contoh Pak, ini mau lebaran nih. Ya bapak nggak punya uang sepeser pun, bini nanya di tanggal 10, ya besok nih, ya punya duit, ya buat apa Mak? Punya enggak? Ya berapa? 1 juta, buat apa? Beli baju baru, ya biasa makanya, ya caranya wadon, caranya perempuan, ya lenggak-lenggoknya begitu kan? Ya bapak jawab punya, padahal sepeser pun kagak punya. Itu bini senangnya minta ampun, dapat pahala Pak. Ya, tapi kalau begitu Pak buktiin, segera beli jengke. Ya, jangan cuma punya. 3 kali Bapak bilang punya, hari ini udah ada Pak, katanya punya. Lama-lama dicurigain. Nah ini nih ketahuan punya duit katanya kemarin. Sekarang pas saya meminta kagak ada, pasti dikasih ke yayangnya yang di sono. Ya beneran itu. Jangan lama-lama, ya bohongnya kalau begitu. Kalau duit. Nah kalau misalnya bohongnya begini, boleh diulang-ulang. Sayang, sejak aku mengenalmu, kau begitu cantik. Padahal Pak, sejak kita kenal, jadi bini kita, nikah sama sekarang, jelek berbini kita itu Pak. Hidungnya pesek, ya, terus ya kulitnya hitam, ya pokoknya jelek dah. Tapi kita selalu bilang, I love you, kamu paling cantik. Itu Pak, pahalanya gede. Atau bohong begini, sayang, cuma untukmu cintaku selamanya. Padahal Bapak Pak punya 3 yang lainnya di sono. Ya, di Keranji 1, Bantar Gebang 1, di Tambun 1, ya di Geraha 1. Bapak bilang ke semua itu, saya itu mencintai cintaku hanya untukmu, ke setiap itu. Dan gak ada yang tahu itu Pak, satu dengan yang lainnya. Hebat Pak, ya bagus itu Pak. Tuh, ya Bu jangan pulang dulu Bu, belum sholat tarawih. Ya kesel bener ibu-ibu ini. Ya jangan pulang dulu, ini ajaran yang benar. Ya jangan bilang wah ini usaha-usaha ngebrohol nih, ya usaha ngajarin kesesatan. Justru ini yang benar saya sampaikan. Ya boleh suami bohong ke istrinya. Nah kalau bini lihat-lihat dulu. Ya curang Ustaz, bukan curang, memang begitu aturannya. Ya nah kemudian ibu bapak, azamul kadhib 'ala Allah wa Rasuluh. Ya. Bohong paling besar itu manakala kita mengaitkan nama Allah dan nama Rasulullah dalam bohong kita. Contoh,
Bapak ibu di depan orang padahal berbohong. Demi Allah, ya ini benar punya saya, padahal bukan. Allah dilibatkan dalam ucapan bohong itu bohong paling besar. Atau saya ceramah begini, saya beberapa kali tadi mengucapkan bahasa Arab, itu bukan hadis, itu hanya bahasa Arab. Kalau saya bilang al-hadis misalnya, saya berbohong atas nama Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kursi dari neraka, dari api disiapkan untuk saya kalau saya berbohong atas nama Allah atau Rasulullah. Itu ya, apalagi mau deketin lebaran nih ibu bapak, yang penting bisa pulang kampung, target 20 juta sampai, bohong gak jadi masalah. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Kita berpuasa dan kondisi berbohong, maka apa? Zero, nol nilai puasa kita. Kemudian yang kedua, ayajtaniba al-ghibah. Orang kalau lagi puasa, kalau pengen nilainya bagus puasanya, tinggalkan ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibatihi. Kau omongi saudaramu dengan sesuatu yang tidak suka dia kalau mendengar itu, di saat apa? Ketiadaannya. Oh, ya kalau saya ngomongin bapak di depan bapak bukan ghibah namanya, gentleman itu. Nah kalau bapak entah ngomongin saya pulang terawih, atau mungkin sekarang nih lama amat Ustaz ceramah, ya lama betul ah. Ibu-ibu mungkin ngomongin saya, itu Ustaz udah jangan diundang lagi tuh. Ya ngomong tadi tuh laki boleh bohong, udah tahu laki gua bohong terus sekarang selama ini, tambah bohong lagi dah. Nah, kalau ibu-ibu bapak-bapak pulang dari sini ngomongin saya, wow, disedot itu apa namanya dosa-dosa saya, makan tuh dosa saya. Nah, udah diam aja, apalagi lagi puasa. Kalau memang ngomong di hadapan saya, seperti saya ngomong di hadapan bapak, ya jangan ini pak nyimpen perasaan, ya jerawatan, kalau enggak jantungan, ngomong aja udah nyablak, itu aja dah. Ya enggak usah disimpan-simpan gitu. Nah, kemudian ibu bapak rahimahullah, yang ketiga, ayajtaniba an-namimah. Orang sedang berpuasa, kalau pengen bernilai puasanya, tinggalkan namimah. Apa itu namimah? Naqlu kalami syai' fi syai' ilai yufsida bainahuma. Kita mindahin omongan A, kita B. Ya, si A ngomongin si C. Nih, si A pergi, si C datang, atau kita datang C, kita pindahin omongan A. C, lu tahu nggak? Kenapa? Temen dekat lu itu ngomongin apa? Lu katanya buka di Masjid Al-Boni paling rakus, ya paling banyak, sampai si A nggak kebagian kalau buka 4 piring lu telan sendiri itu kolak. Ya bener, iya. Wah, kita pindahin itu. Ya memang A ngomongnya ke B seperti itu. Gua kesel kalau misalnya buka sama si C. Kenapa memang? Rakus minta ampun. Wah, ya mantap bener disampaikan ke C. Besok di hari ke-10 buka bersama, nggak mungkin mau itu si C dekat dengan si A. Ya, nah ini adu domba. La yadkhulul jannata nammamun, rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak akan masuk surga orang atau si pengadu domba. Jangan lakukan itu. Ya, baik di saat Ramadan atau di luar Ramadan. Penyakit itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, ayajtaniba as-shaim al-ghish. Hendaknya orang berpuasa kalau pengen bernilai, tinggalkan tipu menipu atau penipuan. Dalam konteks apa? Fi jami'il muamalat min bai'in wa ijaratin wa sina'atin wa rahnin wa fi ghairi dzalik. Dalam konteks jual beli, kalau bapak seorang pedagang, bu seorang pedagang, jangan ada penipuan. Atau mungkin dalam konteks sewa menyewa, dalam konteks industri, ya wa fi jami'i al-munasahat wal masyurah, dalam konteks musyawarah. Nih, saya yakin sebentar lagi panitia zakat akan kumpul. Data tahun kemarin 150 orang muzaki. Ya, kemudian ada salah satu orang panitia zakat enggak berkurang 140 orang. Ditilep ya yang 10 orangnya. Nggak tahu buat apa itu. Ya. Nah, ketika terjadi penipuan di saat kita berpuasa, tidak bernilai puasa kita. Jujur aja Pak jadi orang. Apalagi mungkin Bapak seorang pejabat dan sebagainya ngurusin rakyat, hilangkan penipuan dalam transaksi apapun. Katakan A apabila A, B apabila B, dan seterusnya. Kemudian
yang terakhir, kalau puasa kita ingin bernilai, ayajtaniba al-ma'azifah, tinggalkan semua yang melalaikan kita dari niat Allah. Di antaranya apa? Musik, alat musik, dan benda yang lainnya, aktivitas yang lainnya. Di Ramadan begini Pak, biasanya TV yang paling jadi ya teman dalam keseharian orang berpuasa, terutama menjelang adzan maghrib tiba, waktu di mana ya doa dikabulkan. Terus apalagi? Ya handphone. Ya, bukan nggak boleh ya Bapak Ibu, silakan. Tapi lihat-lihat. Selama itu handphone digunakan untuk mengingat Allah, bisa banyak ngaji dari handphone, boleh, bagus. Tapi kalau seandainya melalaikan kita nyari yang enggak di saat puasa, ini cegah supaya puasa kita tahun ini bernilai. Kalau ada anggapan orang, Ustaz, orang berpuasa itu kan yang penting lapar, yang penting haus, tenggorokan kering, mulut sepet, ya selesai, itu namanya puasa. Dan nanti akan dibalas dengan surganya Allah. Ibu bapak, kalau standar barometer orang berpuasa adalah lapar dan haus, terus bisa masuk surga, bukan kita ahli surga. Mungkin kita nggak masuk surga. Yang pertama kali masuk surga dan berhak menjadi ahli surga, orang Ethiopia, orang Somalia yang kelaparan setiap detik. Betul apa salah? Tuh, kita ini ibu bapak, laparnya cuma diganti waktu doang. Betul ya? Di luar Ramadan kita siang boleh makan, malam boleh, tapi jarang yang makan, begitu. Nah kalau di Ramadan cuma diputar doang, siang nggak boleh makan, malam silakan. Itu doang sudah. Makannya bahkan lebih berlimpah di Ramadan. Karena itu jangan sampai ya tergolong orang-orang nanti bahasa dicueki oleh Allah. Man lam yada qala zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun bi ayyada ta'ama wa syaraba. Orang yang berpuasa tidak meninggalkan perkataan, perbuatan dusta, sia-sia intinya, maka apa? Hausnya, laparnya bukan urusan itu kata Allah. Terserah kamu mau lapar, terserah kamu mau haus, urusanmu. Wa kam min sha'imin laysa lahu min siyami ilal juwal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma dapat dua ini. Karena itulah ibu bapak, udah sekarang ya kalaupun bicaralah yang baik-baik. Ya, biar memiliki nilai. Kalau tidak, lebih baik diam. Katakan kepada orang yang mengajak kita bicara, misalnya ngomongin orang, maaf ya, anas so'im, ya, saya lagi berpuasa. Allah lu so'alim lu, anas so'im. So'alim lu, ya, anas so'im. Tuh, udah gitu aja udah. Ya, ntar lama-lama bosan itu. Tuh. Nah, baik ibu bapak rahimakumullah, ini saja intinya puasa yang tidak bernilai kita hindari. Kita ingin Ramadan tahun ini 1438 Hijriah jauh lebih baik dari tahun kemarin. Kenapa? Kita belum tahu Ramadan tahun depan masih ada atau tidak. Bapak ibu masih bisa menatap saya atau tidak, atau saya masih bisa menatap ibu bapak atau tidak. Tapi kalau saja tidak, kita tutup hidup kita dengan Ramadan terbaik. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau dalam ucapan yang kurang enak didengar. Demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun. Ibu bapak yang hadir di sini dan umum yang mendengar di luar sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.